Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami akan membuka, membaca, dan mempelajari firman-Mu. Kiranya Roh Kudus memberi pencerahan, hikmat, dan pengertian. Karena kami milik kepunyaan-Mu, umat gembalaan-Mu, yang memerlukan firman-Mu untuk menjalani kehidupan kami di bumi ini. Kami menyadari betapa terbatasnya kami, dan betapa lemahnya pikiran kami. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu begitu jelas kami terima dan kami bisa mengerti dengan keterbatasan kami. Kiranya Roh Kudus menolong kami, memberikan kepada kami pencerahan. Agar kami bukan hanya bertambah banyak pengetahuan, tetapi kami bertambah juga tekun menjadi pelaku firman. Tolong kami, kasihani kami ya Bapa. Kami berdoa, memohon kiranya hamba-Mu yang terbatas ini, Engkau letakkanlah kata-kata yang baik, yang benar, yang berasal dari-Mu, yang berasal dari firman dan kebenaran-Mu, supaya setiap penjelasan dari firman-Mu berguna bagi kami sekalian, baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, dan kami mau bertumbuh dengan iman yang benar itu. Tolong kami ya Roh Kudus, kami mohon belas kasihan-Mu. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur kepada Allah Bapa. Amin. Ada dua hal yang begitu sulit diterima dari zaman ke zaman di dalam kekristenan. Satu sama lain itu sangat berhubungan dan sangat esensial di dalam kekristenan, yaitu pewahyuan Allah secara khusus. Pewahyuan Allah secara khusus itu adalah firman yang tertulis, yang dinyatakan Tuhan secara progresif. Dengan bahasa paling tidak di awal kita bisa mengerti ada bahasa Ibrani, Aramik, dan Yunani Koine. Dengan paling tidak kita tahu ada 40 penulis. Ini sukar dan sulit dimengerti oleh banyak orang. Itu pewahyuan khusus. Dan yang kedua adalah pewahyuan khusus yang sudah dijelaskan di dalam Alkitab dan disempurnakan pada pewahyuan khusus ini, yaitu pribadi anak Allah yang inkarnasi. Firman yang tertulis dan sang firman yang inkarnasi. Keduanya datang dari Allah. Yang ini tertulis dan yang ini person. Kedua firman ini, yang satu adalah verbal, kata-kata, yang satu adalah pribadi anak Allah. Sangat esensial dan sekaligus sangat paradoks dan sekaligus sangat sulit diterima oleh orang-orang dunia. Kecuali Roh Kudus memberikan pencerahan, kecuali orang-orang yang menerimanya diberikan anugerah khusus dan diberikan kekuatan hikmat untuk mengerti keduanya ini dengan tepat. Saya akan mulai dengan percakapan Yesus dengan orang-orang Farisi atau ahli Taurat. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 36 sampai dengan ayat 40 saya bacakan untuk kita sekalian. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku, supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itu juga kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Bapa yang mengutus aku dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat. Dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Jadi dalam hal ini kita dengan mudah, sangat sederhana sekali kita dapat mengatakan bahwa ada orang yang hanya membaca, mempelajari kitab-kitab suci, Alkitab. Khususnya dalam konteks percakapan Yesus dengan mereka adalah perjanjian lama. Tanakh, Torah, Navim, Ketuvim. Mereka tekun membaca, menyelidiki, mempelajari, mendiskusikan, memperdebatkan, dan menjadi tatanan kehidupan, kerohanian, liturgi, keseharian mereka. Tetapi esensi dari keberadaan kitab suci sesungguhnya memberikan kepada setiap pembaca pengenalan akan Allah yang sesungguhnya, akan diri sendiri dan seluruh karyanya.
Dan di dalam pengenalan akan Allah yang sesungguhnya itu, kalau membaca dengan teliti dan dicerahkan hatinya oleh Roh Kudus, maka mengenal Allah, manusia, dan seluruh karya ciptaannya hanya melalui anaknya, Yesus Kristus. Di dalam Injil Lukas, setelah Yesus menyatakan kemenangannya atas maut, bangkit dari kematian, lalu mengajar kembali kepada murid-muridnya yang 12 atau yang 11 dan 120 murid yang lain dan orang banyak. Di dalam Lukas pasal yang ke-24 dituliskan demikian, firman Tuhan diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada dua orang. Ayat 25 sampai 27. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia, Tuhan Yesus, menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Jadi seluruh pengajaran Tuhan Yesus, seluruh pelayanan yang dikerjakannya, ada sumber utamanya, yaitu Alkitab, Perjanjian Lama. Jadi seluruh apa yang dikatakan, diajarkan, dijalankan pelayanannya, ada sumbernya, ada fondasinya. Ini yang disampaikan kembali kepada dua orang yang berjalan ke Emmaus. Mengapa demikian? Karena banyak orang juga saat ini, Yesusnya yang dipelajari, Alkitabnya ditinggalkan. Jadi sangat kelihatan seperti memuliakan Yesus, tapi Yesusnya yang dipelajari, diajarkan, dijelaskan, dinyanyikan, dipuji dan dipuja, Alkitabnya ditinggalkan. Berbeda dengan orang Farisi dan para ahli Taurat, Alkitabnya dipelajari begitu luar biasa, Yesusnya ditolak. Ini adalah suatu kondisi kehidupan Kristen saat ini. Saya baca lagi di dalam Injil Lukas juga, di dalam pasal yang ke-24 juga, di ayat yang ke-44 sampai 45. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu seketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi, dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Karena itu, ibu bapak, saudara yang kekasih dalam Kristus, silakan membaca firman Tuhan. Tapi jangan lupa minta Tuhan juga yang membuka pikiran kita. Silakan memuji memuliakan Tuhan Yesus. Melaluinya kita memuji Allah Bapa, dan di dalam pimpinan Roh Kudus kita memuji Yesus. Tapi jangan lupa membaca Alkitab. Kita tidak boleh mengesampingkan satu wahyu khusus hanya untuk meninggikan wahyu khusus yang lain. Dan sebaliknya. Problem yang sering kali terjadi adalah fokus sekarang menjelaskan tentang pewahyuan khusus Alkitab. Kalau kita membaca Alkitab, presaposisi kita apa? Apa presaposisi ibu bapak dan saudara ketika membaca firman Tuhan? Apa yang menjadi alasan, tujuan, dan harapan ketika membaca firman Tuhan? Itu dapat memberikan kepada kita, bermanfaat tidak firman Tuhan itu untuk kita? Diharapkan seperti yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menjelaskan dalam waktu singkat semua yang ada di dalam kitab para nabi, kitab Musa, kitab para nabi, dan Mazmur. Lengkap, fokus, dan menjelaskan tentang keberadaan dirinya. Karena berkaitan dengan keselamatan. Presaposisi ini yang menjadi penting untuk kita sebelum kita membaca firman Tuhan. Kalau di dalam benak kita, ketika kita membaca firman Tuhan hanya untuk memilih dan tidak mempelajari secara menyeluruh, nanti jadi bidat. Dan jadi jauh dari Tuhan Yesus. Tetapi kalau kita hanya fokus kepada penjelasan mengenai pengajaran tentang Yesus tanpa Alkitab, maka kita juga menyelamatkan Yesus, tapi meninggalkan Alkitab. Ini problem. Jadi bagian ini yang perlu diawali bagi kita semua. Mari kita lihat catatan dari apa yang sudah kita dengarkan. Beberapa catatan yang penting dalam beberapa penulisan, saya akan bacakan supaya
Kita masing-masing coba renungkan. Presuposisi daripada pemikiran teologi reform untuk memberikan kepada kita pemahaman tentang Alkitab bahwa firman Allah ini, Alkitab adalah firman Allah, memang diwahyukan secara khusus, ditulis oleh manusia dalam bahasa manusia untuk dimengerti manusia, tetapi sesungguhnya setiap huruf, kata, kalimat, narasi yang ada itu adalah firman Allah, perkataan Allah. Ya, itu secara esensial, jelas dan dapat dipahami oleh umatnya. Jadi kalau bukan umat Allah, membaca firman Tuhan tidak jelas, blur, tidak mengerti. Makin baca makin muncul keraguan, makin muncul persepsi kita tentang ayat-ayat yang dibaca. Misal, apakah pernah Yesus berkata, "Aku Tuhan dan sembahlah aku"? Itu dalam konteks kekinian seringkali dilontarkan untuk menjelaskan keberadaan Yesus dan firman. Apa jawab ibu bapak saudara ketika dipertanyakan itu? Dan baru-baru ini kita seringkali dipertanyakan itu kepada kita orang Kristen, apakah kita bisa menjawabnya? Atau agamamu, agamaku, nggak usah urus agamaku? Bukankah kita harus memberi pertanggungjawaban iman seperti yang dikatakan Rasul Petrus ketika ada orang yang bertanya kepadamu, di mana tertulis Yesus Kristus menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan, sembahlah aku. Kita tidak perlu membalikkan kata dan kalimat pertanyaan itu kepada pihak yang bertanya tentang kepercayaannya. Tetapi kita perlu memberikan tanggung jawab iman kita bahwa apa yang kita katakan itu memiliki otoritas. Sejelas apa sebenarnya Alkitab memberikan kepada kita pengenalan akan Yesus Kristus. Itu sebabnya presuposisi teologi reform dengan tegas bahwa esensial, jelas, dan dapat dipahami oleh umatnya. Jadi bukan oleh orang yang bukan umatnya. Kalau kita mempelajari perjanjian lama dan perjanjian baru yang berkelanjutan dan saling memberikan pendekatan dan penjelasan, maka pengenalan akan Yesus Kristus mengenai siapakah Dia, ketuhanannya, dengan mudah kita dapatkan dari Alkitab. Setidaknya ada 3. Perkataannya saja sudah menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Aku adalah gembala yang baik. Aku adalah roti hidup. Aku adalah jalan kebenaran dan hidup. Kata aku adalah itu ego emi yang dalam konteks orang Ibrani yang berbahasa Aramik di dalam zamannya Yesus dengan menggunakan bahasa Yunani koine, mereka mengerti, memahami tentang aku adalah. Referensi mereka di dalam perjanjian lama adalah Tuhan adalah. I am who I am, Yahweh. Belum pernah ada orang yang berani berkata dalam perjanjian lama maupun para rabi berkata demikian seperti Yesus. Bahkan dikatakan before Abraham was, I am. Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Pertanyaannya, Abraham ada tahun berapa? Kemudian keberadaan yang mengatakan bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada, itu dalam waktu atau di luar waktu, tapi ada di dalam waktu. Itu dalam sekali jadi pemikirannya. Jadi ibu, bapak, saudara, dari perkataannya menunjukkan bahwa dia Tuhan. Jelas sekali. Yang kedua dari perbuatannya, karyanya. Selain dia mengadakan mukjizat lebih dari 36 kali yang tertulis dalam biografinya yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, Yohanes, 4 Injil, maka kita menemukan ada yang sangat tidak mungkin dilakukan di zaman itu, bahkan belum pernah terjadi. Pertama, orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, dan yang klimaksnya, orang yang sudah mati dihidupkan kembali. Hanya dengan perkataan yang memiliki otoritas. Kalau bukan Tuhan, tidak mungkin bisa terjadi seperti itu. Yang ketiga adalah pengampunan. Kita semua orang berdosa dan tiap orang pernah berbuat dosa. Tapi perkataan yang mengatakan dosamu diampuni, itu hanya keluar dari mulut Allah. Yang memiliki otoritas yang tidak berkaitan dengan keberdosaan orang itu. Misalnya seperti ini. Saya berdosa atau berbuat jahat kepada si B. Maka saya dengan si B berselisih.
Ketika saya dengan si B berselisih, saya menyadari keberdosaan saya minta ampun dan dia minta maaf. Tetapi yang tidak ada kaitannya dengan kita dan memiliki otoritas menghukum dan menghakimi kita, itu mengatakan, jadi Yesus tidak bersalah terhadap orang lain atau orang lain bersalah kepada Yesus secara langsung, lalu Yesus mengatakan, "Hai perempuan, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi." Misalnya kepada perempuan yang kedapatan berzina. Kan tidak ada kaitannya secara personal dengan perempuan itu dan terhadap laki-laki yang berzina dengan dia. Tetapi ada satu kalimat yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, "Dosamu sudah diampuni." Tidak ada satupun pribadi, nabi, atau imam, atau raja yang mengatakan itu. Di mana tertulis itu? Dengan jelas di dalam Alkitab. Nah, kalau 3 tanda itu yang menandakan keberadaan Yesus adalah Tuhan, dari sana kita memberi penjelasan. Tidak harus menunjukkan perkataannya. Kalau saya pakai mahkota dan saya pakai jubah kerajaan, secara kasat mata langsung orang mengatakan, ini raja dari mana? Kalau saya menunjukkan smart card saya, tanpa perlu mulut saya bicara, apa yang saya tunjukkan menjadi tanda bahwa saya ada sesuai dengan smart card ini. Hal ini penting, tanda yang menandai orang yang memiliki tanda. Bagian berikutnya. Jadi secara esensial firman Tuhan itu jelas dan dapat dipahami oleh umatnya, bukan hanya oleh kaum elit gereja. Dulu iya, memang itu penting. Jadi ini paradoks. Umat Tuhan diajar oleh para nabi. Musa sebagai nabi yang diutus Tuhan, menerima firman, dia mengajar umat Tuhan di padang gurun selama kurang lebih 40 tahun. Mengajarkan firman Tuhan. Memang punya otoritas. Karena memang belum lengkap ditulis. Begitu juga di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 dan pasal 4. Ketika gereja mulai berdiri sejak Pentakosta, memang para rasul mengajarkan firman Tuhan, baik perjanjian lama dan pengajaran Tuhan Yesus. Punya otoritas. Dan para rasul juga menempatkan penatua dan majelis dan diaken untuk menjelaskan firman Tuhan. Memang iya. Ada pejabat-pejabat gereja, baik secara institusional maupun personal, mengajarkan firman Tuhan. Karena mereka lah yang diberikan karunia jabatan dan karunia pengajaran. Supaya jemaat kembali kepada 2 pewahyuan ini, yaitu firman Tuhan dan Anak Allah Yesus Kristus. Persoalannya adalah ketika ini sudah genap dua-duanya, sudah genap untuk menyatakan diri dan kita menerimanya, ada lagi yang mau menamakan diri lebih berotoritas ketika menafsirkan firman Tuhan, ketika menjelaskan firman Tuhan, tanpa perlu adanya evaluasi dan koreksi. Yang lengkap itu tidak perlu dievaluasi dan dikoreksi. Karena memang sudah teruji. Tapi penjelasan yang mau disampaikan dan diberikan contoh-contoh di dalam kehidupan orang Kristen setelah sudah lengkap perjanjian lama, perjanjian baru, dan karya penebusan Kristus, maka ada kalanya setiap zaman ada problem, setiap zaman ada pergumulan, setiap zaman ada kesulitan, dan bagaimana gereja merespon. Ketika gereja merespon, otoritas respon itu diserahkan kepada gereja, dan seharusnya pejabat-pejabat gereja juga memiliki data, informasi, penjelasan yang lebih kepada relevansinya. Bukan Alkitab disesuaikan dengan zaman, tapi zaman yang harus menyesuaikan dengan ajaran Alkitab. Persoalannya, kalau otoritas gereja dan institusi itu menjadi lebih otoriter dari Alkitab itu sendiri, maka itu yang menjadi persoalan yang sangat pelik. Dalam presaposisi teologi reform, kita tidak menganut sistem solo scriptura, tapi sola scriptura. Tradisi kita terima, kitab-kitab lain kita terima, tetapi tetap berada di bawah otoritas firman Tuhan. Konsili-konsili yang ada, entah konsili Nisea, konsili Kalkedon, konsili Konstantin, konsili Efesus, ada 11 konsili dalam kekristenan, dan beberapa pengertian, penjelasan, pemikiran teologi, semuanya itu tradisi, termasuk liturgi kita, itu harus tunduk di bawah otoritas Alkitab. Bukan di bawah otoritas yang menafsir Alkitab. Karena Alkitab itu penting. Tetapi kalau sudah sesuai,
maka kita terima tradisi itu. Contoh pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli itu tradisi gereja. Kita terima, berdoa, memuji Tuhan. Kita berkumpul bersama dengan tata aturan yang tersedia. Itu otoritas Alkitab yang dijadikan tradisi. Kita ikuti. Jadi teologi reform tidak menolak tradisi, tetapi tidak meletakkan tradisi dan anjuran-anjuran para pejabat gereja di atas otoritas Alkitab. Dengan demikian, maka kita bisa menegaskan bahwa terang kebenaran yang berasal dari Allah dapat dipelajari dan dipahami setiap orang percaya dengan akal budinya, dengan pertolongan Roh Kudus, sehingga firman bukan kumpulan rahasia tersembunyi. Silakan ibu bapak mencari menemukan bahasa aslinya, dokumen aslinya dari Alkitab yang disalin, dokumennya, manuskripnya sebelum konsili itu berlangsung. Itu sudah ada perjanjian baru saja 5.000-an dokumen manuskrip. Jadi kalau ada tuduhan dari kepercayaan lain yang mengatakan orang Kristen Alkitabnya dipalsukan, yang mana yang palsu? Kita punya manuskrip 5.000-an. Perjanjian lama dan perjanjian baru 20.000-an sebelum ada konsili. Sebelum ditetapkan bersama Bapak-Bapak gereja bahwa yang diterima 39 PL 27 PB, sebelum diterima sudah ada manuskrip yang menggambarkan dan menunjukkan bahwa Alkitab kita itu ada catatan dan ada dokumennya. Dalam bahasa Ibrani, Aramik, Yunani Koine. Dapat dipelajari, dapat dilihat, dapat dimengerti. Jadi, kalau kita mau cari, mau temukan, silakan. Di zaman digital ini kita bisa langsung search. Kita cari langsung, googling bisa. Mudah sekali, mau bahasa apapun bisa. Dan itu jelas sekali kita bisa baca pelajari. Karena itu kejelasan ini memberikan kepada kita bahwa Alkitab open. Enggak ditutupi. Semua historisitas daripada apa yang tertulis dalam Alkitab itu jelas. Nanti saya kasih contoh yang paling rumit dimengerti. Di dalam Injil Matius. Di sana dituliskan silsilah Yesus Kristus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-16. Di dalam Injil Lukas pasal yang ke-4 dituliskan ayat 23 sampai dengan 38 tentang silsilah Yesus Kristus. Ada banyak perbedaan di sana. Apakah itu kontradiksi, Ibu Bapak? Tidak. Bagaimana menjelaskannya? Ingat, 4 Injil itu adalah biografi Yesus. Matius menjelaskannya bukan secara kronologis, karena ada anak-anak daripada yang disebutkan ditulis di sini yang tidak dituliskan. Generasi yang sepertinya lompat. Karena memang berbicara tentang hal penting berkaitan dengan sejarah penebusan. Jadi kalau kita baca bagian pasal 1 ayat 1 sampai 16 tentang silsilah Yesus dengan Lukas, kok Lukas bicaranya mulai dari anak Yusuf, anak Eli. Itu dari zaman Yesus ke Adam. Tarikannya ke Adam. Bagaimana kita mengkorelasikan dan mengkoherensikan semua itu? Nah, kita mesti belajar dokumen apa yang dipelajari, konstruksi apa yang dipelajari, cara kita membaca itu menentukan apakah kita bisa mengerti atau tidak. Open. Nah, disitulah perlunya pejabat gereja memberi penjelasan, Ibu Bapak. Apakah Ibu Bapak sudah mendapat penjelasan seperti itu? Kalau belum, hutang gerejamu kepada jemaat. Karena saya tidak punya waktu untuk menjelaskan bagian demi bagian itu. Ada banyak lagi. Misalnya di dalam Markus pasal yang ke-16. Itu hanya berhenti di dalam temuan pertama, Markus pasal 16 ayat 8a. Lalu ayat berikutnya bagaimana? Manuskrip kemudian ditemukan ada sampai ayat berikutnya. Lalu Lembaga Alkitab Indonesia yang kita bersyukur itu ada dan eksis sampai sekarang memberikan legitimasi bahwa itu masuk. Dengan sengaja dibuat renggang sedikit jaraknya. Bagaimana kita menjelaskan kejelasan daripada pembaca kita membacanya? Belum lagi terjemahannya. Jadi satu sisi memang kita bisa terbuka membaca, sisi lain kalau nggak ada yang memandu, nggak ada yang memberikan arahan, itu akan bisa menjadi liar. Contoh yang paling krusial di dalam kekristenan adalah Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Saksi Yehova meneruskan pemikiran Arianisme yang mengatakan bahwa firman itu ciptaan. Sebelum ciptaan lain ada.
Firman itu ciptaan sebelum ciptaan yang lain ada. Tetapi dalam konteks Yohanes dikatakan bahwa firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ini untuk menghantam pemikiran Greka, Yunani, yang mengatakan bahwa firman itu bukan person, dan juga untuk menghantam pemikiran bahwa firman itu ciptaan. Ini saja sudah menjadi kerisauan bagi orang Kristen. Maka banyak orang Kristen sekarang dicari-cari untuk ditarik menjadi saksi Yehova. Bisa aja sudah ada di gereja Bapak Ibu. Mungkin bisa aja ada di tempat ini. Kalau ada, bertobatlah. Karena itu tadi saya katakan tadi, dua ini menjadi berat. Pewahyuan khusus ini. Selain itu, Alkitab menafsirkan dirinya sendiri dengan prinsip sensus literalis sebagai dasar penafsiran. Nah, ini tidak mudah Ibu Bapak kalau Ibu Bapak dan saya tidak baca firman Tuhan. Bagaimana kita mengatakan satu bagian ayat dengan satu bagian ayat saling menafsirkan? Ketika saya live TikTok menjelaskan tentang ini, selalu ada di dalam tulisan di bawah itu, chat itu. Bohong. Orang Kristen itu bohong. Dan Alkitabnya itu sudah kacau. Lontaran-lontaran itu tidak perlu digubris. Tapi kita menjelaskan dengan pengertian yang tepat. Dan bagaimana kita bisa mendapatkan penjelasan dengan pengertian tepat kalau kita nggak pernah baca firman. Sekarang pertanyaan sederhananya, Ibu Bapak hari ini baca Alkitab nggak? Tapi punya pengalaman baca sendiri nggak? Bergumul nggak? Kenapa ayat ini ditulis ya? Kenapa ada kitab Kidung Agung? Kelihatannya sangat vulgar. Saya nggak usah bacakan ya, Ibu Bapak sudah bisa baca sendiri kan? Sangat vulgar. Lalu bagaimana kita menjelaskan bahwa orang Kristen punya kitab suci sejelas itu sampai sejelas itu vulgarnya tentang hubungan suami istri? Karena Tuhan berkata kepada kita, karena kita manusia. Setiap penafsiran harus tunduk pada keseluruhan kesaksian Alkitab tanpa pertentangan dengan konteks keseluruhan wahyu Allah. Ini tidak mudah Ibu Bapak. Kitab para nabi, misalnya Yesaya. Yesaya itu kitab yang pada konteks zaman kerajaan Israel. Pada zaman kerajaan Yehuda. Pertanyaannya, kalau kita baca pada ayat-ayat itu, kita bisa menerobos waktu untuk mempelajari historisnya. Tapi ada banyak nubuat yang berkaitan dengan masa yang akan datang dan menjelaskan masa yang sudah lewat. Nah, kalau kita nggak baca keseluruhan ini, lagi-lagi kita sebagai orang Kristen, umat Allah yang diberikan pimpinan Roh Kudus, ada kalimat mujarab atau kata-kata mujarab bagi kita. Pokoknya begitu, Pak. Ya sudah, kalau udah begitu, nggak bisa lagi kita ajak dialog dan diskusi. Pokoknya begitu, lalu ada kalimat berikutnya, haleluya, puji Tuhan. Pokoknya terima. Tidak bisa begitu, Ibu Bapak. Jelasnya harus ada. Tetapi, dalam hal ini, untuk semua umat agar bisa memahami, menghidupi kebenaran dalam seluruh aspek, supaya iman kita teguh, pengertian kita dalam, kasih kita kepada Kristus semakin bertumbuh. Problemnya, banyak orang Kristen saat ini merasa Alkitab sulit dipahami karena bahasa. Bahasa Indonesia sudah cukup. Saya berulang kali mengajak semua orang yang ikut dalam live TikTok saya itu, bahasa Indonesia cukup, nggak usah terlalu ngotot mesti belajar bahasa Ibrani, bahasa Aramik, bahasa Yunani Koine, kecuali kita mau dalemin betul-betul dan tinggal mudah googling aja di web, internet, sudah dapat semuanya itu. Apakah present, imperatif, present, datif, present, generatif, itu ada semuanya. Tinggal kita lihat apa ketentuan, apalagi sudah pakai ChatGPT. So simple bukan? Ada teman, dia bawa renungan, karena dia susah, waktunya banyak, dia tulis, tolong buatkan khotbah dari ayat ini, keluar semuanya, benar semuanya. Jadi pertanyaan saya, bagaimana ini? Mau pakai bahasa Inggris, tolong jelaskan dalam bahasa Ibrani. Silakan Ibu Bapak coba ChatGPT, Bapak Ibu orang teknologi pasti lebih tahu. Sangat simple. Tapi kenapa nggak mau baca ya? Mempelajari konteks sejarah, mereka terbiasa menyerahkan pemahaman kepada pendeta dan pemimpin rohani saja. Jangan percaya apa yang dikatakan Rudy. Pelajari lagi Ibu Bapak. Jangan percaya apa yang dikatakan pendetamu, pastormu, romomu. Pelajari lagi. Kalau benar, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah diingat. Kalau salah, panggil empat mata. Pak Pendeta maaf salah tadi ngomongnya. Nggak ada yang berani ya. Takut Pak, nanti saya nggak diberkati. Kebanyakan begitu. Akhirnya terserahlah. Kata pendetaku. Nah ini dalam ujian saya UAS itu, tulisannya adalah kata pendetaku. Lu ujian ini ada materinya di Moodle, ya toh? Ada materinya, ada PPT-nya, ada bukunya, ada tulisannya. Lalu yang dijawabnya adalah kata pendetaku, kata guru sekolah mingguku. Nah, kamu kan nggak anak sekolah minggu lagi.
Mau jawab apa kita begitu? Mau kasih nilai berapa itu? Sudah maha siswa. Jadi ibu bapak sudah berkali-kali dengar firman, be ready tiap hari. Jangan lagi bilang, kata pendetaku, kata Pak Rudi, masing-masing tanggung jawab lah dengan apa yang diyakini. Begitu ketemu dengan orang lain, tetangga, kenapa kamu tidak merokok? Kata pendetaku. Ya kenapa kamu? Kan saya nggak bicara pendetamu, saya nggak bicara pastormu. Kenapa kamu tidak main judi? Kata Pak Rudi, aduh, sudah lain itu ceritanya ibu bapak. Jadi banyak orang zaman sekarang ini menyerahkan kepada pemimpin rohaninya, menyebabkan jemaat pasif tidak bertumbuh dalam pengenalan pribadi dan mudah terombang-ambing oleh ajaran yang keliru. Bapak scroll aja, ibu scroll aja itu di TikTok, di YouTube, every day, every time, itu banyak. Termasuk saya ikut-ikutan juga di situ. Banyak itu ulasan Alkitab. Lalu kita tidak mendengar dan merenungkan. Solusinya, ada problem, ada solusi. Hidupkan kembali prinsip reformasi dengan mendorong jemaat membaca Alkitab secara pribadi. Maka kalau kata be ready itu sebenarnya untuk menghidupkan kembali baca Alkitab. Ya walaupun quote and quote, ada yang terpaksa, ada yang ya sudahlah, kalau enggak nanti dicatat siapa yang enggak ikut. Dicentang, ada centangannya loh, centang biru atau centang merah. Saya selalu ingatkan jangan terpaksa. Hanya orang yang belum mengerti yang terpaksa. Tapi orang yang menyadari itu pasti tidak mau terpaksa. Perlu. Lalu rendah hati, membacanya rendah hati, minta pertolongan Roh Kudus untuk memahami firman Tuhan. Gereja memfasilitasi, dan ada diskusi dan ada dialog. Sayang sekali dalam devosi-devosi kita, seringkali tidak ada diskusi, tidak ada mau bertanya. Nah sekarang saya bertanya. Pertanyaannya satu saja. Bagaimana pengalaman Bapak Ibu saat membaca Mazmur? Kiranya dengan apa yang sudah saya sampaikan untuk ibu bapak dapat menolong kita. Makin cinta Tuhan. Makin cinta Alkitab. Baca kitab suci, doa tiap hari agar bertumbuh. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Hamba-Mu yang terbatas sudah memberikan penjelasan yang sangat terbatas. Dan penjelasan itu juga kiranya memberikan dorongan untuk setiap umat-Mu, anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu di tempat ini dapat terdorong mempelajari dan mendiskusikan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Biarlah kami mendapatkan hikmat kekuatan menjadi orang-orang Kristen yang rajin membaca dan melakukan firman Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.